मेरा दूसरा Shut up. Halo guys, selamat datang dan selamat berjumpa lagi bersama saya Joe di Klik Cinema TV. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Kali ini saya akan menceritakan kisah sebuah film yang berjudul Jina Is Kanam Hai. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis muda dari keluarga sederhana yang dipaksa oleh ayahnya untuk menikah dengan pangeran kerajaan karena terlilit hutang. Namun segalanya nampak berubah setelah ia masuk dalam lingkaran istana. Lantas bagaimanakah keseruan kisahnya? Mari dan saksikan alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan kemegahan gedung putih Amerika Serikat. Di pelataran gedung itu seorang reporter menyampaikan berita tentang rencana pergelaran festival sastra tahunan yang akan diadakan di malam nanti, di mana acara ini dikhususkan untuk seorang penulis yang karyanya terlaris di skala internasional. Penulis yang dimaksud adalah seorang wanita asal India yang tinggal di New York bernama Alia. Bersama sang suami, Alia datang untuk menerima penghargaan yang akan diserahkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat. Ketika acara baru saja dimulai, suami Alia mendapat telepon dari India dan langsung memberitahukan kepada Alia. Ternyata mereka mendapat kabar duka. Karena itu secara terpaksa, Alia meninggalkan acara tersebut untuk pulang ke India. Independence and empowerment. Di malam itu juga, Alia melakukan penerbangan ke India. Dan kedatangannya telah ditunggu oleh seorang pria bernama Narendra, lalu mengantar Alia ke tempat yang dimaksud. Alia tak kuasa menahan tangis melihat seorang wanita yang terbujuk kaku. Wanita itu bernama Laksmi, bukan ibu kandung Alia. Tetapi semasa hidupnya, Laksmi sangat berjasa untuk Alia. Lantas siapa itu Laksmi bagi Alia? Kemudian kita dibawa ke puluhan tahun yang lalu ketika Alia masih kecil. Alia merupakan gadis dari keluarga yang sangat sederhana. Ayah Alia bernama Raffi bekerja sebagai buruh pabrik dan nini ibunya sebagai ibu rumah tangga. Alia memiliki dua orang adik laki-laki sehingga orang tua Alia lebih menyayangi kedua adiknya dibandingkan dirinya. Situasi itu membuat Alia sangat berkecil hati. Apalagi ketika Alia dipaksa oleh kedua orang tuanya untuk pindah ke sekolah negeri karena keterbatasan uang dan terlilit hutang. Meskipun begitu, Alia tidak putus asa. Ia tetap bertekad menggapai mimpi dengan mengembangkan bakatnya sebagai seorang penulis. Singkat cerita, saat di perguruan tinggi, Alia bertemu dengan Alex, cinta pertamanya. Kian hari hubungan mereka kian dekat dan segala momen mereka habiskan bersama. Dalam perjalanan waktu, ketekunan Alia dalam menulis dan beberapa karyanya mendapat perhatian dari pihak kampus. Sehingga rektor kampus meminta Alia untuk mewawancarai seorang pria dari keluarga kerajaan bernama Vikram. Kemudian berangkatlah Alia ke istana kerajaan yang disambut oleh Narendra. Setelah menyampaikan tujuannya, Narendra pergi menemui Pangeran Vikram yang pada saat itu sedang bermain biliar bersama tamunya dari kerajaan Inggris. Akan tetapi Pangeran Vikram justru memarahi Narendra karena telah mengganggu kesibukannya. Di sisi lain, Alia yang terlalu lama menunggu akhirnya memutuskan pergi menemui Pangeran Vikram. Kedatangan Alia membuat Pangeran Vikram kembali memarahi Narendra karena telah membiarkan Alia masuk ke ruangan pribadinya. Mendengar itu, Alia langsung meminta maaf. Ia pun berharap Pangeran Vikram meluangkan waktu untuk diwawancarai. Namun Pangeran Vikram malah tertawa dan mengatakan bahwa tidak semua wanita cantik memiliki kecerdasan. Merasa direndahkan, Alia membalas perkataan Pangeran Vikram dengan meminta untuk melepaskan semua foto ibu dan nenek yang terpajang di dinding. Ketika Alia hendak pulang, tiba-tiba ia dipanggil lantaran Pangeran Vikram setuju untuk diwawancarai. Akan tetapi proses wawancara tak sesuai ekspektasi Alia karena Pangeran Vikram merasa pertanyaan yang diajukan Alia tidak masuk akal. Ia juga berpikir Alia datang meminta beasiswa lalu memberikan selembar cek. Akan tetapi Alia langsung menolak karena ia hanya ingin mendapatkannya melalui kerja keras bukan karena belas kasihan.
का वो पहलू जानना चाहती हूँ जो और कोई नहीं जानता. So, Have a good day. Esok hari Alia kembali menemui rektor kampus untuk menyampaikan keluhannya mengenai proses wawancara kemarin. Namun Alia sejenak terkejut karena Pangeran Vikram telah mengirimkan jawabannya. Bahkan Pangeran Vikram tak sungkan-sungkan memuji kecantikan dan keberanian Alia menghadapi dirinya. Singkat cerita, di suatu hari terlihat Pangeran Vikram keluar dari kediamannya Alia bersama beberapa orang pengawalnya. Sementara itu di dalam rumah terlihat Raffi sangat marah ketika tahu kalau Alia menolak lamaran Pangeran Vikram. Alhasil Raffi menemui Alia lalu membujuknya untuk menikahi Pangeran Vikram. Karena dengan pernikahan itu akan sangat membantu perekonomian keluarga mereka. Sontak saja Alia sangat terkejut. Namun ia tak bisa membantah kemauan sang ayah. Malam hari Alia pergi menemui Alex kekasihnya. Meskipun tidak diberitahu, Alex sudah mengetahui tujuan Alia. Ia mengakui bahwa cinta tak bisa dipaksakan dan juga tidak bisa dibeli, namun cinta hanya bisa dirasakan. Karena itu, dengan besar hati, Alex meminta Alia bebas menentukan pilihannya dan ia berjanji akan menunggu Alia jika kelak Alia memutuskan kembali. Meskipun berat, Alia harus rela melepaskan Alex dan berulang kali meminta maaf lalu pamit pergi. Singkat cerita, Alia akhirnya memutuskan menikah dengan Pangeran Vikram. Pernikahan itu berlangsung sangat megah sesuai tradisi kerajaan. Usai pernikahan, Alia mulai merasakan ketatnya aturan sebagai ratu, di mana ia tak bisa meninggalkan istana tanpa izin dari Pangeran Vikram. Bahkan, ia menyaksikan sendiri sikap angkuh suaminya kepada salah satu pelayan di istana tersebut. Hari demi hari Alia semakin tertekan dengan situasi hidupnya. Terlebih ketika mengetahui kalau ternyata Pangeran Vikram merupakan sosok pria playboy yang dengan terang-terangan membagi kemesraan dengan wanita lain. Di sisi lain, Devi yang merupakan ibu tiri Pangeran Vikram sekaligus kepala keluarga kerajaan memilih untuk mengundurkan diri karena Pangeran Vikram sudah tidak menyukainya. Ia berharap Alia mampu menjalankan tugasnya sebagai ratu dan sabar menghadapi kelakuan Pangeran Vikram. Sebelum pamit, Devi memberikan semua perhiasannya kepada Alia sembari menyerahkan Alia dalam bimbingan Laksmi. माँ, सौत तेरी माँ. बहुरानी का ख्याल रखना. Setelah kepergian Devi, Ali hanya memiliki Laksmi sebagai tempat untuk mengutarakan keluh kesahnya. Kedekatan Alia dan Laksmi terasa seperti cinta ibu terhadap anak, sehingga Alia tidak ingin Laksmi memanggilnya ratu, melainkan sebagai seorang anak. Meskipun hanya seorang pelayan, namun Pangeran Vikram sangat segan pada Laksmi karena totalitas hidup dan pengabdiannya. Bahkan Laksmi berperan dalam menangani keluhan warga terkait perlakuan yang dialami seorang istri. Karena itu, dia pun tak segan-segan membakar semangat kaum perempuan untuk melawan ketidakadilan. Di suatu malam, Alia dipanggil Pangeran Vikram untuk menghadapnya. Ternyata Pangeran Vikram menemukan jurnal harian milik Alia yang mencatat tentang pernikahannya yang tak bahagia. Melihat itu, Alia sangat ketakutan. Bahkan ia tak menyangka Pangeran Vikram membakar catatannya yang membuat Alia jatuh pingsan. Nah, disitulah Pangeran Vikram baru mengetahui kalau Alia telah hamil dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun ketika tahu bahwa Alia mengandung anak perempuan, nampaknya Pangeran Vikram menjadi kecewa, lalu meminta untuk tidak dilahirkan. बेटी को मारना बहुत बड़ा पाप अपनी औकात में रो लक्ष्मी. Jokes. Beberapa jam kemudian, Laksmi datang sambil membawa sebuah tas dan dengan penuh haru mereka saling berpelukan. Laksmi menyarankan Alia segera kabur demi bayi yang dikandung dan kebahagiaan hidupnya. Namun semua itu ia pasrahkan kepada keputusan Alia mana yang terbaik untuknya. Mendengar nasihat tersebut, Alia akhirnya memutuskan pergi demi bayi yang sangat dia cintai. Sebelum berpisah, Laksmi berpesan agar Alia segera mengabarinya setelah sampai di Mumbai, sambil memberikan semua perhiasannya dan sejumlah uang untuk biaya hidup ketika berada di Mumbai. बन के ही वापस लौटना. हाँ हाँ रखूंगी आप जाओ. Alia akhirnya tiba di Mumbai, namun ia tak tahu harus kemana. Untung saja Alia bertemu dengan seorang anak penjual teh yang mengaku tinggal di panti asuhan.
dan anak itu bersedia mengantar Alia. Setibanya di sana, Alia disambut dengan ramah oleh seorang wanita yang merupakan manajer panti asuhan. Wanita itu sangat senang ketika Alia mau mengajar anak-anak yang tinggal di sana. Namun mereka tak bisa membayar gajinya dan sebagai balas jasa, Alia bisa tinggal bersama mereka. Mendengar itu, Alia sangat bahagia sembari mengucapkan terima kasih. Sejak hari itu, Alia mulai menjalankan hidup baru dengan mengajar anak-anak dan tetap mengembangkan bakatnya dalam menulis. Hingga suatu waktu, Alia membaca lowongan pekerjaan sebagai penulis di sebuah majalah. Lantas Alia berniat mengambil pekerjaan sampingan dengan mencoba melamar pekerjaan tersebut. Sampai di kantor majalah, Alia diterima oleh seorang pria bernama Misra. Namun pria itu tidak percaya akan kemampuan Alia. Sehingga Alia diberi tantangan menulis tentang situasi yang terjadi di Mumbai. इम्पोर्टेंट मैटर्स है हमारी मैगजीन के लिए Thank you, sir. Untuk membuktikan kemampuannya, Alia mulai menyelusuri daerah-daerah kumuh, menghadiri acara festival dan beberapa momen unik untuk menghasilkan sebuah laporan. Goresan ide-ide cemerlang membuat Misra sangat kagum, lalu menerima Alia bekerja dalam timnya. Hari demi hari perut Alia mulai membesar dan tibalah saatnya Alia melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Natasha. Kehadiran gadis mungil itu membawa sukacita tersendiri bagi Alia meskipun tanpa suami dalam hidupnya. Di suatu kesempatan, Alia menghadiri sebuah acara amal yang diadakan oleh seorang pria bernama Aditya. Aditya merupakan pria India kaya raya yang tinggal di Amerika Serikat. Alia yang tak tega melihat beberapa ibu jatuh pingsan karena kelamaan menunggu lalu memprotes acara tersebut. Lantas Aditya tersentuh dengan keberanian Alia dan diam-diam mencari tahu di mana Alia tinggal. Keesokan harinya Alia sangat terkejut ketika tahu kalau Alia datang lalu mengajaknya ke panti jompo. Nah, di sanalah Alia baru menyadari bahwa Aditya merupakan pria dermawan yang selalu memberi bantuan kepada orang-orang yang tak mampu. Setelah itu, Aditya yang perlahan mulai menyukai Alia lalu mengajaknya makan siang bersama. Dalam perjalanan pulang terjadi sedikit perselisihan di antara mereka karena Alia menolak ketika Aditya ingin mengajak Natasha jalan-jalan. Bagi Alia, nasib seorang anak bergantung pada ibunya dan hanya ibu yang tahu mana yang terbaik buat anaknya. Sedangkan bagi Aditya, nasib ibu tergantung anaknya dan ia merasa Natasha harus merasakan kegembiraan masa kecilnya. Please stop the car. Esok hari Aditya datang menemui Alia. Akan tetapi kedatangan Aditya justru disambut dengan kemarahan. Bagi Alia, dia tidak butuh laki-laki dan sudah cukup hidup bersama putrinya. Mendengar itu, Aditya langsung berkata bahwa tujuan kedatangannya hanya mau berpamitan dengan Natasha karena 2 jam lagi dia akan terbang ke Amerika. Sebelum pergi, Aditya menyerahkan beberapa bingkisan untuk diberikan kepada Natasha, kemudian pamit pergi. Beberapa hari setelah itu, Mirza mendapat tawaran pekerjaan dari salah satu media di New York. Karena merasa Alia merupakan pilihan yang tepat, maka ia merekomendasikan Alia. Akan tetapi Alia menolak karena tidak ingin meninggalkan Misra yang sudah menjadi sosok ayah baginya. Saat Alia bersama dokter bantu memberikan imunisasi kepada anak-anak, dari kejauhan terlihat 2 buah mobil menuju ke arah mereka. Di saat yang sama, Natasha sedang bermain bersama teman-temannya. Ternyata orang itu adalah Pangeran Vikram yang datang bersama beberapa pengawalnya. Sontak saja Alia kaget serentak takut ketika melihat Natasha berdiri dekat Pangeran Vikram lalu berlari menghampiri mereka. Pangeran Vikram mengatakan kalau ia sudah memaafkan kelakuan Alia dan berharap Alia kembali ke istana kerajaan karena bagaimanapun Alia merupakan istri sahnya. Ia juga meminta Alia menandatangani beberapa dokumen untuk keperluan dalam proses pembelian sebuah hotel. Mendengar itu, Alia menolak. Namun, jika Pangeran Vikram terus memaksa untuk menandatangani dokumen tersebut, maka dia mengajukan sebuah syarat, yakni perceraian. हम लोगों को छोड़ता है Divorce. Alia yang menyadari bahwa hidupnya di Mumbai tak lagi aman, akhirnya memutuskan untuk pergi ke Amerika Serikat bersama putrinya. Sampai di sana, kedatangan Alia telah dinantikan oleh seorang wanita bernama Prilly yang juga bekerja di kantor berita yang sama.
Prilly kemudian mengantar Alia menemui sang manajer yang ternyata sudah mengenal Alia dari Misra sahabatnya. Sebagai orang baru di negeri Paman Sam, Prilly mengajak Alia tinggal di rumahnya, meskipun kantor telah menyiapkan sebuah apartemen untuk Alia. Sejak hari itu, Alia kembali menjalani hidup barunya sebagai seorang reporter. Hingga di suatu malam, Prilly mengajak Alia untuk mengikuti acara hari ulang tahun sahabatnya. Sesampainya mereka di sana, Alia sangat terkejut karena orang yang berulang tahun itu ternyata Aditya, pria yang ia kenal sewaktu di India. Sementara itu, Prilly juga heran ketika tahu kalau Aditya dan Alia sudah saling mengenal. Di acara tersebut secara tersirat, Alia mengungkapkan kekagumannya kepada Alia yang membuat Alia menjadi salah tingkah lalu bergegas keluar. Melihat itu, Aditya langsung menemui Alia. Nah, di tempat itulah Alia akhirnya tahu kalau ternyata kedua orang tuanya Aditya sudah meninggal sejak Aditya masih kecil. Kegiatan amal dan bantuan sosial yang selama ini Aditya lakukan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap para orang tua yang tinggal di panti jompo. Esok hari diadakan rapat para pegawai kantor yang membahas soal perang Timur Tengah yang sedang berlangsung. Dalam rapat tersebut, Alia menawarkan diri menjadi relawan yang akan terjun langsung ke lokasi terjadinya perang untuk membantu para korban sembari meliputi situasi yang sedang terjadi. Nah, dengan keberaniannya itu, Alia mengalami kesuksesan besar lalu dihargai dengan promosi jabatan. Tentu saja Alia sangat bahagia, tetapi tidak dengan Prilly dan salah seorang temannya. Mereka menuduh Alia telah tidur dengan Aditya sehingga Aditya menggunakan jabatannya sebagai dewan direksi untuk mempromosi Alia. Sontak saja Alia sangat kecewa dengan tuduhan tersebut dan langsung pergi menemui Aditya di rumahnya. Tanpa bertanya terlebih dahulu, Alia justru memarahi Aditya. Dengan tegas Alia berkata bahwa semua yang dia dapatkan saat ini merupakan usahanya sendiri dan bukan karena bantuan Aditya. Bahkan Alia merasa pada hari ini dia telah kehilangan eksistensinya dan berpikir untuk kembali ke India. Mendengar itu, Aditya semakin kebingungan lalu berkata bahwa memang aku sangat mencintaimu, tetapi aku tidak pernah membantumu dalam promosi jabatanmu karena semua ini merupakan keputusan sang manajer. Ia berharap Alia tidak mempercayai isu-isu yang beredar dan tetap menerima jabatan yang telah dipercayakan. Namun jika tidak, maka Alia telah mempermalukan dirinya sendiri, rektor kampus dan Tuan Misra yang telah mendukung Alia untuk menjadi penulis terbaik. Karena saking kecewanya, Aditya mempersilahkan Alia pergi jika itu yang diinginkan. Namun setelah beberapa langkah, Alia menyadari kesalahannya dan memutus kembali menemui Aditya, lalu menangis dalam pelukannya. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, karir Alia semakin melejit dan selalu diundang ke berbagai acara televisi. Nah, itulah kisah hidup Alia dan peran Laksmi dalam kesuksesannya. Dengan demikian, filmnya pun berakhir ketika Alia mengkremasi orang yang sangat dia cintai, yaitu Laksmi. ख्वाहिशों का और उसके दमन का पानी जब जहर से महंगा था. Sekian dan terima kasih.